Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Saudaraku, dalam Injil Matius tercatat 2 kali para murid mengalami ketakutan yang luar biasa diterpa angin dan ombak pada perahu mereka. Yang pertama di dalam Matius 8:23-27. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Waktu itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka, namun sedang tidur. Maka segeralah mereka membangunkan Yesus untuk meminta pertolongan. Lalu dia menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang kedua adalah pada ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Murid-murid tertimpa masalah yang sama, saudara. Bedanya, Yesus sedang tidak bersama dengan mereka karena ia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi, dalam pergumulan yang berat ini, mereka sepertinya harus berjuang sendirian melawan badai dan ombak tanpa penyertaan Tuhan. Padahal, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Perahu yang mereka naiki telah berada jauh di tengah danau sehingga tidak mungkin meminta pertolongan kepada Yesus pada waktu itu. Tidaklah mengherankan mereka menjadi sangat ketakutan yang semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba mereka melihat sosok manusia mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Spontan mereka pun berteriak, "Itu hantu." Mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan di atas air dan mendekat kepada mereka adalah Yesus dan bukan hantu. Kemudian Tuhan Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Kata "aku" ini menunjuk tentang keberadaan Yesus yang adalah manifestasi Allah sendiri, saudara. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dengan berkata, "Aku adalah Aku." Ini adalah penegasan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya untuk memberi pertolongan. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Bahkan penyertaannya atas kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saudara. Untuk membuktikan bahwa sosok yang berjalan di atas air itu Yesus, Petrus bersuruh kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sayang, saat merasakan angin yang kencang, Petrus takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku, ketika menghadapi persoalan hidup yang berat, seringkali kita bersikap seperti murid-murid Yesus. Reaksi pertama kita adalah takut, khawatir, dan bimbang, tidak tenang. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Tapi kita tetap saja terpengaruh situasi yang ada. Akhirnya mata hati kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus, melainkan makin tenggelam dan larut dalam masalah. Sehingga kita tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan begitu jauh meninggalkan kita, padahal Ia sangat dekat. Hanya sejauh doa kita, saudara. Ada tertulis, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Seruan dan permohonan Petrus saat tenggelam benar-benar lahir dari pengakuan imannya kepada Yesus. Petrus sadar bahwa di luar Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya sangat terbatas. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolongnya hanyalah Tuhan Yesus. Di segala keadaan, bukan hanya saat-saat sukar dan bermasalah, seharusnya mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jangan sampai situasi di sekitar kita membelokkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mulai terpengaruh rasa takut dan bimbang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga iman dan firman yang ada di dalam diri kita tidak dapat berfungsi secara efektif. Sebaliknya, ketika mata rohani kita tetap fokus dan kita tergantung penuh kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk terus berjalan di atas air, melewati angin dan badai kehidupan. Karena itu saudara, mari kita tetap tenang dan jangan takut, serta bangun kekaripan dengan Tuhan Yesus dan renungkan firman-Nya setiap hari, supaya iman kita semakin kuat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk bersikap tenang dan tidak takut menghadapi badai kehidupan ini. Karena kami tahu dan percaya Tuhan Yesus yang selalu bersama kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Berkati pelayanan kami ya Tuhan, menjadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.